Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Danariantaro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video singkat tentang pengolahan hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian, pengadministrasian hasil penilaian, dan pelaporan hasil pengukuran serta penilaian. Nah, yang pertama yaitu pengolahan hasil penilaian. Dalam pengolahan hasil penilaian ada 3 tahapan, yaitu analisis penilaian, rekap nilai, dan penulisan raport. Nah, dimulai dari penganalisis penilaian sikap. Nilai sikap diperoleh dari yaitu observasi harian, jurnal harian, rekap jurnal semester, rapat dewan guru, dan dari rapat dewan guru tersebut akan menghasilkan raport deskripsi sikap. Yang kedua, pengolahan hasil penilaian mata pelajaran. Nah, misalnya di sini kita ingin mencari nilai mata pelajaran pendidikan agama Hindu. Itu dapat dilakukan dengan cara merata-ratakan semua KD. Sebelum mencari nilai KD, kita harus mencari nilai akhir KD terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini saya ingin mencari nilai akhir dari KD 3.1, yang dimana siswa mendapat nilai harian 80, nilai tengah semester 75, dan nilai akhir semester 70. Nah, maka nilai KD yang didapat adalah 2 dikali 80 ditambah 75 ditambah 70 dibagi 4 sama dengan 76,25. Nah, lakukan hal tersebut kepada KD-KD selanjutnya. Barulah setelah kita menentukan nilai akhir dari KD, masing-masing KD, kita dapat mencari nilai mata pelajaran dengan rumus jumlah nilai KD dibagi dengan banyaknya KD. Misal di sini jumlah dari nilai KD siswa tersebut yaitu 814 dan banyak dari KD tersebut adalah 10. Maka nilai akhir mata pelajaran yang diperoleh adalah 81,4 yang dibulatkan menjadi 81. Nah, yang kedua adalah analisis dan pelaporan hasil belajar. Berikut ini contoh pengolahan hasil belajar yang diperoleh siswa dari ulangan harian. Nah, yang pertama adalah nilai ulangan harian diperoleh dari hasil tes lisan dan tes tertulis. Yang kedua, hasil ulangan harian yang diperoleh melalui tes lisan, tertulis, dan praktek. Setelah dikoreksi diberi nilai tentang nilai 1 sampai dengan 100. Yang kedua, yang ketiga, cara menghitung nilai tes tertulis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pilihan ganda. Setiap soal diberikan skor 1. Nah, yang kedua, menjodohkan. Setiap soal diberikan skor 1. Yang ketiga adalah isian. Setiap soal isian diberikan skor masing-masing 2. Nah, yang terakhir adalah uraian. Di setiap skor uraian ini, masing-masing soal diberikan skor 3. Nah, misalnya contoh hasil pekerjaan tes Amir dalam mata kuliah matematika sebagai berikut. Nah, dalam pilihan ganda, jumlah soalnya 10. Skor satu soalnya yaitu 1, skor maksimal yang didapat yaitu 10, dan skor perolehan Amir adalah 7. Yang kedua yaitu menjodohkan. Jumlah soal yaitu 5 dengan nilai soal yaitu 1 per soal, dan skor maksimal yaitu 5 serta skor yang diperoleh adalah 5. Yang ketiga adalah isian. Jumlah soal yaitu 10, skor soal yaitu 2, sedangkan jumlah skor maksimal yaitu 20 dan skor yang diperoleh adalah 16. Yang keempat adalah uraian. Nah, dalam uraian ini jumlah soalnya yaitu 5, skor setiap soal adalah 3, skor maksimal adalah 15, dan skor yang diperoleh adalah 12. Nah, nilai ulangan dapat dicari dengan cara nilai skor perolehan per skor maksimal dikali dengan 100. Yang dimana di sini skor perolehan yang didapat oleh Amir adalah 7 ditambah 5 ditambah 16 ditambah 12 yaitu 40 dibagi dengan skor maksimal yaitu 50 dikali dengan 100, maka skor yang diperoleh
nilai ulangan yang diperoleh oleh Amir adalah 80. Hasil penilaian belajar dianalisis untuk mendapat umpan balik tentang sebagai komponen dalam proses pembelajaran. Analisis hasil penilaian dilakukan dengan memperhatikan nilai yang diperoleh siswa pada ulangan tengah semester, ulangan harian, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Tes tersebut dapat berbentuk tes tertulis, tes lisan, praktik perbuatan dan sikap, tugas, serta produk. Pelaporan dan pengukuran hasil penilaian. Nah, ada pelaporan data hasil penilaian. Data hasil penilaian baik berupa tes sumatif maupun formatif ada pada guru mata pelajaran atau mata kuliah yang bersangkutan. Nah, nilai ini tidak hanya berkepentingan pada guru yang bersangkutan saja, tetapi juga harus dimanfaatkan oleh semua pihak yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah atau lembaga tertentu. Oleh karena itu, data hasil penilaian ini yang ada pada guru harus dilaporkan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Data hasil penilaian sebaiknya dilaporkan kepada semua staf sekolah agar semua dapat mengetahui bagaimana keinginan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Nah, yang pertama dilaporkan kepada kepala sekolah. Yang kedua harus dilaporkan kepada wali kelas. Dan yang ketiga dilaporkan kepada guru pembimbing. Pemanfaatan data hasil penilaian. Guru yang baik adalah guru yang dapat memanfaatkan hasil penilaiannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada kelasnya maupun pada lembaga tempat ia bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.